Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri, pelecehan seksual pasti mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tetapi kalau yang bersangkutan itu bisa menyembunyikan, bisa berkelit, maka dia aman. Berbeda dengan kasus yang terjadi di DKI, yang bersangkutan langsung diberhentikan meskipun proses itu berjalan. Jadi belum ada sebuah keputusan, tetapi Gubernur DKI Anies Baswedan memberhentikannya. Bagaimana sesungguhnya kejadiannya, dan mungkin saudara juga punya kasus yang sama, ini bisa menjadi referensi untuk memecahkan kasus saudara. Ayo kita baca sebuah berita. Selanjutnya kita bahas, dan semoga kasus yang terjadi pada saudara, kalau saudara punya, itu bisa dilogikakan, dianalogkan, dan menjadikan referensi pembahasan ini untuk bagaimana solusi kasus saudara. Ini beritanya dugaan pelecehan seksual oleh Bles Mianda, penasihat hukum keluarga terpukul. Judulnya relatif tidak mengarahkan yang negatif terhadap pelaku atau yang menjadi korban, tetapi kepada keluarga. Jakarta, penasihat hukum Bles Mianda Suryaman Panjaitan mengatakan kliennya siap menjalani seluruh proses pemeriksaan atas dugaan pelecehan seksual. Klien kami, gentleman, siap menjalani seluruh proses hukum, kata Suryaman melalui pesan teks pada hari Minggu. Dugaan pelecehan seksual dialami pegawai Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI oleh atasannya. Atas dugaan tindakan pelecehan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan telah menonaktifkan Bles Mianda dari jabatan Kepala BPPBJ. Anies menonaktifkan Bles Mianda pada Jumat 19 Maret lalu. Ia menunjuk asisten pemerintahan Sekretariat Daerah Sigit Wiyatmoko menjadi PAT, pelaksana tugas Kepala BPBJ Provinsi DKI Jakarta. Jadi Bles Mianda langsung diberhentikan dan langsung ditunjuk PLT. Gubernur berharap semua pihak tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, sebab kata dia, Bles Mianda telah menjalani proses pemeriksaan dan khususnya oleh Inspektorat DKI sejak 22 Maret yang lalu. Jadi meskipun dinonaktifkan, tetapi tetap yang namanya praduga tidak bersalah itu harus ditampilkan. Sejumlah pihak dimohon klien kami sabar dan tidak berspekulasi soal kasus ini, dan pendapat dari berbagai pihak yang menjudgekan kliennya, padahal kliennya masih dalam proses pemeriksaan. Jadi jangan diputus dulu. Korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pejabat pemerintahan DKI itu hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan inspektorat. Saat ini masih menunggu proses pemeriksaan internal terhadap kasus ini, kata korban melalui pesan singkat Jumat 22 April 2021. Korban mengatakan telah memberikan keterangan mengenai kasus pelecehan seksual itu kepada tim Inspektorat DKI. Saya menghargai proses di internal yang sudah berjalan. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah Bles Mianda, Anies Baswedan, Inspektorat, dan BPBJB yang ada di DKI. Sebuah kasus yang tentunya menggegerkan dunia birokrasi karena atasan dia tidak senonoh terhadap bawahannya. Mungkin saudara juga pernah melihat kasus yang serupa, mungkin di tempat saudara atau bahkan di lembaga-lembaga yang lain. Intinya bahwa pelecehan seksual itu mungkin terjadi di manapun. Dan pada kesempatan ini kita membahas yang terjadi di DKI. Pertama,
apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan itu adalah sebuah langkah yang baik. Jadi, beliau langsung menghentikan yang bersangkutan, Bresmianda, dari jabatannya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari korban dalam tanda kutip, atau pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan Bresmianda, ataupun juga ditakutkan kalau ini dibiarkan akan berefek terhadap yang lain. Maksudnya, kemudian permisif, maksudnya memperbolehkan hal yang serupa. Sehingga kemudian keputusan Anies Baswedan untuk menonaktifkan itu adalah keputusan yang benar. Nonaktif dulu. Sampai ada sebuah kepastian. Meskipun Anies Baswedan mengatakan azas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Memang sebelum kasus ini dibawa ke proses peradilan yang sebenarnya, Inspektorat sebagai bagian dari pemerintahan DKI memprosesnya, memanggil beberapa pihak, apakah yang bersangkutan, maksudnya pelaku, korban, dan pihak-pihak yang ada kaitannya, itu kemudian mengarahkan bahwa kasus pelecehan seksual ini menjadi masalah, maksudnya memang terjadi, pertama. Kemudian yang kedua adalah ada yang dirugikan, ketika adalah berpotensi untuk mengulang yang bersangkutan, maksudnya sang pelaku. Maka Inspektorat memproses, memanggil semua pihak dengan menggunakan pola birokrasi yang ada. Kalau kita melihat birokrasi yang ada di DKI, ya kita percaya deh. Karena bagaimanapun DKI itu adalah birokrasi pemerintahan yang semua pemerintahan kabupaten, kota, provinsi pasti akan menjadikan referensi pemerintahan DKI. Bagaimanapun dia adalah pemerintahan daerah yang di pusat. Maksudnya menjadi simbol sorotan dari seluruh pemerintah daerah. Kalau ada pelecehan seksual yang ada di DKI itu dibiarkan, tidak diproses, maka bisa terjadi di mana-mana dan kemudian tidak diproses. Tetapi kalau di DKI itu diproses, dan sekali lagi, meskipun ini berangkat dari praduga tidak bersalah dan diproses, nanti misalkan hasilnya Bresmianda itu yang bersangkutan memang melakukan, maka pemerintah DKI, Anies Baswedan, harus tegas dengan hal ini. Bagaimana aturan yang ada. Tetapi seandainya yang bersangkutan itu diputuskan untuk dinonaktifkan sebagai birokrat, dan hal itu didukung oleh regulasi yang ada, itu sangat diapresiasi oleh semua orang, karena siapapun yang bekerja di situ akan nyaman. Berbeda kalau misalkan berangkat asas praduga tak bersalah dan memang yang bersangkutan tidak bersalah, maka memang harus dibiarkan, maksudnya diaktifkan kembali. Tetapi tidak mungkin Bresmianda, atau bukan Bresmianda saja ya, tidak mungkin ada api tanpa ada asap, atau sebaliknya, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Pasti ada hubungannya. Ketika ini mencuat, sebuah kasus pelecehan seksual mencuat di permukaan dan berani untuk ditampilkan di publik, pasti semua pihak sudah menghitungnya. Bresmianda ataupun korban ataupun yang lainnya pasti sudah menghitung. Mengapa? Ini kalau Bresmianda, bagi Bresmianda sebagai kepala BBBBJ, tentunya sebagai hidup dan matinya dia dalam dunia birokrasi. Bagaimanapun, kadang-kadang ada orang yang diisukan, dinegatifkan terkait dengan isu-isu yang pelecehan seksual, dan itu digunakan untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi terkadang hal itu memang terjadi. Sebaliknya, memang kita pahami bahwa di dalam atau di dunia publik, pelecehan seksual itu berpeluang terjadi di mana-mana. Apalagi dari atasan ke bawahan.
Berbeda dari bawahan ke atasan, itu kecil kemungkinan. Dari atasan ke bawahan itu peluangnya besar. Karena apa? Atasan itu berpotensi untuk melakukan, mengendalikan semua anak buahnya. Terkadang ketika dia keras kepala atau dia memang sangat egois, atau yang bersangkutan memang yang mempunyai hal negatif, sangat mungkin itu diterapkan dalam posisi dia sebagai pimpinan di dalamnya, dan dia merasa aman. Padahal mata-mata dari sebuah birokrasi itu pasti terjadi di mana-mana, dan semua orang menginginkan birokrasi itu bersih. Ketika ada seseorang yang mengaku sebagai korban, resikonya sangat tinggi. Kalau dia hanya mengaku-ngaku, pasti nanti dia akan mendapat cemoohan dari banyak orang, dan dia akan disingkirkan dari birokrasinya, dari jabatannya. Tetapi kalau itu terjadi, biasanya ini yang terjadi. Kalau itu terjadi dan dia berani untuk menampilkan ke publik, maka hal ini akan membuka kolom-kolom atau membuka ruangan-ruangan gelap yang selama ini tidak berani bawahan untuk mengungkapkan. Karena bawahan biasanya adalah selalu tunduk, taat patuh terhadap pimpinan, tidak berani untuk menolak, apalagi melaporkan sang pimpinan. Pandora yang gelap selanjutnya akan dibuka kalau ini memang terjadi. Jadi ada banyak kemungkinan dibalik seseorang yang mengaku dia dilecehkan oleh seseorang, khususnya pimpinan. Sehingga dari dua kelompok tadi, dari pihak pelaku, dari pihak pelapor atau yang dilecehkan, semuanya serba kemungkinan. Yang pasti kata Anies Baswedan, Gubernur DKI, bahwa azas praduga tidak bersalah itu harus ditampilkan. Resmianda mungkin salah, mungkin benar, biarkan semuanya berproses. Sang korban juga mungkin benar, mungkin juga salah. Yang pasti kalau ini terjadi, Pak, ya sang korban merasa dilecehkan betul, pihak keluarga sebagaimana di dalam berita tadi, betul. Pihak keluarga pasti marah, dipermalukan, dan akan menuntut sang pelaku, meskipun itu adalah pimpinan di kantornya. Apakah bisa menjadi pembelajaran bagi saudara yang taruhlah tidak di pemerintahan DKI? Ini pasti bisa. Intinya bahwa tidak hanya di pemerintahan DKI, dimanapun pelecehan seksual, kalau itu terjadi, bisa dibuka. Bisa menghancurkan seseorang kalau memang itu adalah terjadi pelecehan. Tetapi kalau itu memang bukan pelecehan, tetapi memang ya yang merasa dilecehkan itu memang nakal atau bahkan menjebak, itu malah berbalik arah. Jadi saudara harus hati-hati terkait dengan saudara akan melaporkan pelecehan seksual atau tidak terkait dengan seseorang di sebuah lembaga, baik birokrasi pemerintahan, ataupun dunia kampus, ataupun dunia sekolah, ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Semoga ada manfaat, semoga menjadi motivasi bagi kita bersama dan kita melawan pelecehan seksual. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.